perlu dilihat. Nah, ini yang perlu saya rasa saya menghimbau kepada dinas kesehatan dan sebagainya untuk melakukan semacam audit kematian. Ini sesuatu yang biasa dilakukan untuk penyakit yang lain, untuk demam berdarah, untuk kematian ibu dan sebagainya. Saya rasa ini praktek yang baik apabila kita lakukan juga di kasus-kasus COVID ini. Artinya kita kemudian bisa mengidentifikasi pada faktor apa sih yang menyebabkan peningkatan kematian tersebut. Audit kematian itu bagaimana? Audit kematian itu nanti akan melihat bagaimana proses manajemen kasusnya. Di kasus-kasus kematian itu? Ya. Dan itu sesuatu yang rutin dilakukan pada kasus kematian ibu, kasus kematian karena demam berdarah dan sebagainya. Dan dari situ kemudian kan tujuannya adalah mencoba meningkatkan mutu manajemen kasusnya. Ya, kalau kita punya mutu manajemen kasus yang baik kan seharusnya angka kematiannya bisa diturunkan. Tapi itu juga akan memperhitungkan pada satu sisi manajemen kasusnya, tapi di sisi lain kan adalah proses rujukannya. Seberapa parah sih orang sakit tersebut sampai ke layanan kesehatan? Itu juga menentukan. Artinya kan selama ini muncul anggapan bahwa kebanyakan kasus adalah OTG ya, tetapi buktinya tidak semuanya adalah kebanyakan OTG. Memang OTG. Jadi kan kita kan kalau lihat dari total kasusnya, sebagian besar proporsinya memang OTG atau ringan. Saya tidak tahu yang sekarang yang detail ya, tapi misalnya dulu yang menjadi patokan umum misalnya 15% itu adalah moderate, 5% itu severe. Dari yang severe itu yang punya potensi tinggi untuk meninggal. Nah, dan moderate severe itu kan ditentukan oleh banyak hal juga, tidak hanya manajemen kasus, komorbiditasnya dan sebagainya. Juga datangnya ke rumah sakit itu seberapa cepat. Misalnya kalau dia datangnya sudah severe itu kan kemungkinan juga akan lebih sulit untuk manajemen kasus. Jadi semua itu akan kita bisa mengevaluasinya kalau kita membuat audit kematian. Severe tadi